Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Harmaen, guru IPS di MTS Al-Islahus Sibian Dopang. Senang sekali kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita di mata pelajaran IPS kelas 7 semester 1. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada kali ini, mari terlebih dahulu kita sama-sama berdoa agar ilmu yang akan Bapak sampaikan nanti bisa dengan mudah kalian pahami dan tentunya kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Kalian bisa menjelaskan pengertian ruang. 2. Kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Lalu yang ketiga, kalian dapat menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang keempat, kalian dapat menjelaskan bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan ruang? Untuk mendapatkan jawabannya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Rumah, hutan, dan danau adalah ruang. Rumah adalah tempat tinggal manusia. Hutan adalah tempat tinggal hewan-hewan. Dan danau adalah tempat tinggal ikan-ikan dan makhluk air lainnya. Bumi adalah tempat tinggal kita semua. Dari ilustrasi di atas, dapat kita simpulkan bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Tentunya, ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, namun juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang terdapat di permukaan bumi, yakni laut, sungai, danau, ataupun yang ada di bawah permukaan bumi sampai kepada kedalaman tertentu. Lalu, apa ya penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Mari kita perhatikan ilustrasi. Di sini terdapat wilayah A dan wilayah B. Wilayah A berada di dataran tinggi, sehingga tanahnya cukup subur untuk menghasilkan sayur-sayuran. Sedangkan pada wilayah B terletak di pesisir pantai, tentunya merupakan penghasil ikan yang cukup banyak. Nah, perbedaan karakteristik ini membuat penduduk yang ada di wilayah A membutuhkan penduduk yang ada di wilayah B yang berada di tepi pantai jika ingin mengkonsumsi ikan. Begitu juga sebaliknya, penduduk wilayah B sangat membutuhkan penduduk yang tinggal di wilayah A
jika ingin mengkonsumsi sayur-sayuran. Itu artinya kedua ruang ini harus berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik itu memicu terjadinya interaksi antar ruang. Lalu, apa ya interaksi antar ruang itu? Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain, atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam tiga. Yang pertama, mobilitas penduduk adalah suatu interaksi dalam bentuk pergerakan atau juga perpindahan manusia. Yang kedua, perpindahan barang atau sering juga disebut dengan transportasi, yaitu suatu interaksi dengan melalui perpindahan barang atau juga energi. Kemudian yang ketiga, perpindahan informasi atau komunikasi. Ini merupakan suatu interaksi dengan melalui perpindahan ide atau gagasan serta informasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Semua interaksi ini dapat terjadi karena kondisi saling bergantung antara satu ruang dengan ruang lainnya. Terdapat beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang, yaitu 1. Saling melengkapi, 2. Kesempatan antara, dan 3. Kemudahan transfer. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan Bapak berikut ini. Yang pertama adalah kondisi saling melengkapi. Di sini terdapat dua wilayah, yakni wilayah A dan wilayah B, di mana wilayah A surplus akan sayur-sayuran dan membutuhkan ikan. Sementara wilayah B surplus ikan dan membutuhkan sayur-sayuran. Kedua wilayah ini sama-sama saling membutuhkan dan saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara, di mana di sini terdapat wilayah C yang juga merupakan daerah pesisir yang surplus ikan dan membutuhkan sayur-sayuran. Namun, jaraknya lebih dekat dengan wilayah A. Karena letaknya lebih dekat, ongkosnya pun jauh lebih murah untuk menuju wilayah A. Sehingga penduduk pada wilayah A menjalin kerjasama dengan penduduk yang ada di wilayah C. Akhirnya, hubungan wilayah A dengan wilayah B menjadi melemah. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Wilayah A akan menjalin interaksi dengan wilayah C apabila sarana dan prasarananya mendukung. Jika jalanan rusak menuju wilayah C, maka
interaksi tidak akan terjadi. Cukup mudah kan untuk memahami materi kita pada pelajaran kali ini? Demikian pelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.